orang-orang yang merasa taat tapi di dalam kalbunya masih menganggap bahwa sholatnya itu adalah itu yang akan membawa dia kepada surga. Mungkin tercoba bahas permasalahan seemang selalu ada di dalam diri kita. Lagu permasalahan ini sebetulnya nika menjadi makom bagi para penempuh jalan tasawuf. Nah, saya tekaji niki adalah hal sangat penting di dalam diri kita, dan niki termaktub di dalam hadis qudsi. Lagu ada dua tahu baik dan niki. Yang pertama barat tercoba baik dengan kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah Syekh Imam Al-Qusairi. Kedua hadis qudsi niki termaktub oleh kitab Al-Mawa'izul Ahadis Al-Qudsiyah Syekh Imam Al-Ghazali. Ini ada soko kitab oleh Syekh Imam Al-Ghazali khusus menghimpun hadis-hadis qudsi. Satu aran Al-Mawa'izul Ahadisul Qudsiyah. Maka di situ ada hadis qudsi yang termaktub, yaitu Allah la ilaha illa ana man lam yaskur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i falyattahiz rabban siwa'i. Akulah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Maka barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, barang siapa yang tidak bersabar atas ujianku, dan barang siapa yang tidak ridho atas qadaku, ketentuanku, maka hendaknya ia mencari Tuhan selain aku. Jadi perlu permasalahan ini. Yang pertama adalah permasalahan syukur. Lalu terancam. Saya seandainya bersyukur atas nikmat, maka silahkan goyang Tuhan selain aku. Lalu yang kedua adalah saya seandainya bersabar atas ujianku, maka goyang Tuhan selain aku. Terus yang ketiga adalah saya seandainya ridho dengan ketentuanku, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Nah, syukur itu kalau secara gampang pemaknai ini adalah berterima kasih. Berterima kasih ujud saya, ujud Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia-Nya kepada kita, sehingga kalau kita din ini berarti agama, tapi turunan dari kata din itu adalah dayan yang berarti hutang. Ini ad-din turunannya adalah dainun. Dia bermakna hutang. Seorang hamba
yang tanpa meminta pun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya seorang hamba itu benar-benar menjadi hambanya Allah, maka dia harus melunasi utangnya. Ini menganggap diri berhutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah sendiri tidak menganggap kita berhutang. Lagu kita ia jadi penyemangat untuk beribadah kepadanya adalah merasalah diri berhutang, walaupun bayar pun nese ini melunasi. Hutang apa itu? Selaku ani irung, menentang irung, pendengaran, lisan, dada, perut, akal pikiran, naik, lima, semuanya. Angin, air, tanah, itu kan Allah langsung berikan tanpa kita minta. Bahkan Allah juga memberikan apa yang kita minta. Apa itu? Jalan rezeki. Tenaga untuk mencari rezeki itu Allah sudah berikan, energi, al-quwah. Itu. Tapi rezeki yang Allah janjikan itu juga pada saat kita menuntutnya, Allah juga. Nah, cara melunasi hutang ini adalah gampang, sepele. Bersyukur kepada pemberi nikmat itu. Loh, lamun teman lunasi hutang, coba. Nah, kejadian. Nah, ini kita terkiasan ya oleh diri kita, gitu. Nih. Namun teman lunasin itu hutang kejauh sesama ke berapa kejadian? Karena ini dah pincang, dia itu tengah, itu berat. Maka salah satu caranya untuk kita melunasi hutang kita yang kita anggap diri kita berhutang kepada Allah itu adalah dengan cara syukur. Maka syukur itu adalah ciri orang yang takwa. Ini ya, mungkin dengan tahu bersyukur itu barang dengan bertakwa. Itu. Nah, maka sebetulnya untuk melunasi hutang kita yang kita anggap merasa berhutang tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua cara melunasi, yaitu apa di dalam takwa? Satu, jalani perintahnya, jauhi larangannya. Gampang. Maka kalau sudah seperti ini, itulah yang disebut maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita akan mati dalam keadaan muslim, lunas hutangnya. Aku lalu nikmat apa? Selesai hutang, maka yang tetap ingat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dende baik sekali-kali meninggalkan dunia ini namun dende dalam keadaan muslim. Namun termasuk sisain hutang. Itu. Maka hutang itu ada pira jenis. Dua, hutang apa? Hutang harta, hutang
janji, atau balik, hutang janji, hutang harta. Hutang janji kita apa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Itu janji kita. Bukankah aku ini Rabbmu? Ya benar, engkau adalah Rabbku. Di situ kita berjanji. Maka begitu kita sudah tercipta di muka bumi, maka lunasi janji pengakuan kita kepada Allah sebagai Rabb kita. Maka datanglah Rasulullah SAW dengan membawa ajaran Islam atau syariat Islam. Caranya melunasi janji persaksian kita dulu kepada Allah itu adalah yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi, engkau berikrar, engkau menerima bahwa Allah lah Tuhan yang aku sembah, dan aku juga bersaksi, aku juga berikrar, aku juga menerima bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi, rahmatan lil alamin. Nah, itu janji, utang janji ruh kita dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara melunasinya yang pertama itu adalah dengan mengucap dua kalimat syahadat. Tapi ucapan dua kalimat syahadat niki, persaksian niki, ikrar niki, penerimaan niki, itu juga belum bisa dikatakan akan lunas, akan tuntas kalau tidak melakukan yang namanya peribadatan. Maka setelah syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis shalah, itu maka dirikanlah sholat. Yang ketiga, wa kita zakat. Yang keempat, asyiyam Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu janji, hutang janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita berada di alam ar-ruh. Maka Rasulullah mengatakan al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Kalau hutang berarti harus kita lunasi. Cara melunasinya adalah ini, syukur itu ciri orang bertakwa. Maka ada dua cara melunasi hutang di dalam takwa, yaitu jalani perintah Allah, jauhi larangannya. Lalu hutang yang bentuk hutang yang kedua adalah hutang harta. Maka di dalam syariat Islam itu semua sudah diatur. Ya, kalau kita berhutang ya kita lunasi. Nah, niki kalau hutang harta ini, mal ini tidak dilunasi maka bahaya juga. Rasulullah SAW menegaskan, nafsul mu'minun mu'allakatun bidainihi hatta yuqda'anha. Jiwa seorang mukmin itu masih terkatung-katung antara langit dan bumi sampai lunasi hutang. Itu bahaya. Nah, ini kisah pertama, yaitu syukur.
atas semua karunia, atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Imam Al-Qusairi di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah itu membagi jenis syukur menjadi 3. Yang pertama itu adalah syukur dengan lisan, yaitu dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam lisan. Paling rendah mengucapkan Alhamdulillah, Engkau telah memberi nikmat ini ya Allah. Itu Engkau telah merelakan nikmat ini ya Allah untuk hamba. Engkau telah merahmati hamba ya Allah. Nah, itu. Lalu syukur yang kedua itu adalah syukur oleh badan, jasad. Bagaimana caranya? Ketundukan, penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur. Yang terakhir itu adalah syukur dengan hati, yaitu senantiasa menyebut, memuji Dia di dalam qalbu kita, senantiasa merindukannya, senantiasa mengharap perjumpaan dengannya. Itu syukur qalbu. Itu. Bahkan kita mampu bersyukur itu juga harus kita syukuri. Nah ini sampai seperti itu. Kita mampu bersyukur itu pun harus kita syukuri. Loh kembali, karena kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin itu pun tidak akan bisa kalau tidak lantaran kehendak, keinginan Allah yang menggerakkan lisan kita. Nah itu, bersyukur atas kemampuan kita bersyukur itu juga penting. Nah, maka orang-orang yang bersyukur ini dia akan ditambah nikmatnya, dan barang siapa yang mengingkari atau tidak bersyukur, maka tunggu azab Allah sangatlah pedih. Ini kesyukur sebetulnya kita bahas ya pelu gitu. Lagu inti adalah bersyukur itu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua karunia-Nya, baik yang tidak kita minta maupun yang kita minta, baik yang belum diberikan maupun yang sudah diberikan. Itu semua pun harus kita syukuri. Nah, itu. Sehingga syukur itu adalah ciri dari orang yang bertakwa. Gitu. Maka yang kedua adalah malam yasbir ala balai. Orang siapa yang tidak bersabar atas ujianku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Jadi seperti pembahasan satu ini bahwa ternyata ujian itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatinya. Lantaran dengan cara halus, dengan cara penuh Allah memberikan nikmat, kita juga tidak mau menghadapnya. Maka Allah ganti cara memanggil kita untuk menghadapnya, yaitu dengan diberikan ujian. Maka sabar atas ujian Allah di situ adalah tidak memprotes,
tidak bertanya-tanya kembing ini Allah yang kau ketepeng masalah ini, tapi ya sudah, dia terima, sabar, pasti Allah akan memberikan jalan petunjuk. Sebab ujian itu tidak akan diberikan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba sekiranya hamba itu tidak akan mampu untuk menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ujian itu juga itu adalah ciri dari orang yang naik derajatnya, naik makomnya. Coba anak-anak sekolah niki adik kita kelas ini kita uji deh. Berarti untuk kita naik makomnya ke kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melewati ujian. Coba ketuan dengan naik gunung, suka mendaki kan. Proses untuk sampai ke puncak gunung ini kan penuh dengan rintangan ujian. Lalu mau sampai ke puncak puas. Nah, itu. Saat dia sudah melewati ujian-ujian itu, maka dia mendapatkan kepuasan. Dia semakin sadar, semakin tahu bahwa Allah emang luar biasa. Ternyata ujiannya Allah itu bukanlah sia-sia, bukanlah karena kebenciannya, tapi memang itu adalah panggilan sayangnya kepada hambanya. Maka orang-orang yang diberikan ujian, orang-orang beriman yang diberikan ujian, maka itu pun harus dia syukuri. Berarti Allah sudah mengetahui derajat dirinya akan naik. Posisi makom rohaninya, makom imannya, makom ibadahnya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Maka ujian itu adalah peringatan atau azab. Nah, itu pencabutan nikmatnya Allah lantaran keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa beribadah, ujian itu adalah tangga untuk menaiki makom-makom kerohanian, makom-makom imannya, makom ibadahnya, makom akhlaknya. Nah, itu. Nah, saat terakhir adalah man lam yarto biqada'i, barang siapa yang tidak redha dengan ketentuanku, maka hendaknya dia juga mencari Tuhan selain aku. Ridho ini lebih tinggi daripada tawakal. Itu. Engkau memasrahkan diri dengan sepenuhnya, engkau menerima dengan sepenuhnya, dengan penuh kerelaan semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ketentuannya yang baik maupun ketentuannya yang buruk. Ridhonya orang yang taat bertakwa itu adalah dia tidak merasa taat, tapi ketaatannya dia itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapa saja yang di dalam ketaatannya lalu meyakini ketaatan itu untuk bisa sampai kepada surganya Allah, untuk sampai kepada keselamatan,
maka itu namanya orang belum ridho. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa selesai sholat. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu. Jadi orang yang taat itu orang yang merasa bahwa sholatnya itu tidak akan mampu untuk memasukkan dia ke dalam surga, tidak akan mampu menjadi wasilah keselamatannya. Maka dia tambahkan dengan doa, ya Allah, sholat kesandai husu ini udah tentu yang dia mampu jemput surga. Maka hamba mohon keredaanmu untuk bisa sampai ke dalam surgamu itu. Jadi ibadah dengan doa untuk sampai kepada surganya Allah itu beda. Nah itu, ini harus disadari. Yang ulang, seorang yang bertakwa, dia redha di dalam ketaatannya, itu hendaknya lah ia menyatakan di dalam dirinya bahwa sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya itu tidaklah mampu untuk memasuki surga, tapi hanya redamu ya Allah. Jadi kita buang itu ibadah kita itu, anggap sudah itu sesuatu yang yang tidak akan pernah emang mampu untuk membawa kita kepada surganya Allah. Tapi apa? Ridhonya. Nah itu. Sehingga mulai makin coba amalin doa ini. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Selesai sembahyang. Itu. Ya Allah, hamba mohon keredaanmu untuk memasuki surga. Itu. Lalu redanya orang yang bermaksiat apa? Dia segera untuk meminta pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia segera meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sujudnya orang-orang yang bermaksiat lantaran dia redha dengan keputusan Allah itu lebih bagus daripada sujudnya orang-orang yang merasa taat tapi di dalam qalbunya masih menganggap bahwa sholatnya itu adalah itu yang akan membawa dia kepada surga. Tidak. Itu. Yang ulangi, redanya orang yang bermaksiat adalah dia bersegera kepada permintaan maaf, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mata hamba berkelilingan dosa. Ya Allah, lisan hamba penuh dengan dosa, tangan hamba penuh dengan dosa, telinga hamba penuh dengan dosa, dada hamba penuh dengan dosa, perut hamba penuh dengan dosa, kaki hamba penuh dengan dosa. Ya Allah, maka ampunilah hamba, redoi hamba. Hamba menerima semua itu. Hamba menerima keingkaran hamba. Maka hanya keredoanmu yang hamba tuntut ya Allah. Itu lebih baik daripada ketaatannya orang, tapi di dalam qalbunya masih merasa bahwa ibadahnya itu akan mampu menghantarkan dia kepada surga. Tidak. Maka di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkat rahman rahimnya Allah. Baik sampunan sekarang dengan cerita tentang hamba Allah yang hidup 500 tahun juga. Entama ojok surga lagu protes. Ketua, ya Allah,
Apakah aku masuk surgamu itu lantaran ibadahku yang 500 tahun atau berbeda? Nah, itu. Maka dijawab, ente masuk surga itu lantaran kasih sayangku, rahmatku, rahimku. Oh enggak, aku milih tamu surga lantaran ibadah 500 tahun. Oh menuju timbang. Datang mizan, menimbang nikmat Allah yang diberikan kepada matanya yang sebelah. Begitu ditimbang, nilai ibadahnya yang 500 tahun itu belum mampu untuk mengimbangi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada matanya yang satu. Baru sedikit mata dan ndik mau ndik mampu. Eta tebus isi ibadah bisa 500 tahun. Itu dia. Maka keredaan itu adalah penting di dalam qalbu, bukan di badan. Redha itu di dalam qalbu. Apapun ketentuan Allah, apapun keputusan Allah, apapun yang kita terima hadapi kenyataan pada saat ini, maka redha. Karena itu sudah menjadi adab dan adarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku kepada kita. Maka barang siapa yang tidak redha dengan adab dan kadar Allah, maka silahkan cari Tuhan selain itu. Itu ini hadis qudsi. Yang ulang hadis ini, man lam yaskur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda bi qada'i falyattahiz rabban siwa'i. Niki saya sandek manri dan dek mantau bersyukur atas nikmatku. Saya sandek tahu bersabar atas ujianku. Saya sandek ridho atas ketentuanku. Maka hendaknya lah yang mencari Tuhan selain aku. Mu'mbid lain. Kepindah agama? Iya sebetul kena suruh kepindah agama. Maka posisi lemah pindah agama apa? Kafir. Itu hal yang harus kita hayati di dalam diri kita. Yang bukan kena menu, dia ada di dalam diri kita. Mulai kelewat sampai malam sampai tinduk malik terus malik tinduk malik sak teluni arah di dalam diri kita. Nikmat yang harus kita syukuri itu. Lalu ujian yang harus kita bersabar di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah padanya yang harus kita terima. Maka saya sampai ujung satu hal ini mau ngelakuin hal ini, maka dia sudah bertasawuf. Itu. Jadi tasawuf itu tidak perlu kebaikan. Mengamalkan ajaran batin, ajaran rohani dari Islam, itulah bertasawuf. Ini syukur, sabar, dan redha. Lain sampunan ke Nabi Aran dan mungkin terhafal selaku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku reda Engkau menjadi Rabbku, aku reda Islam menjadi agamaku, dan aku reda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasulku. Kunci menerima Allah sebagai Rabb kita yang harus kita sembah. Cara menyembahnya bagaimana? Ada di dalam Islam, yaitu syariat Islam. Saya sampai menyembah berdasarkan di luar ketentuan syariat, maka zindik. Maka Anda harus reda dengan syariat Islam. Lalu saya sampaian syariat Islam, lantaran saya syariat Islam muncul, lantaran saya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita, yaitu
lantaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ragu dengan kenabian, dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akidahnya rusak. Itu ia dengan reda Allah sebagai Rabbnya, reda Islam sebagai agamanya, dan reda Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Beliaulah uswatun hasanah kita. Beliaulah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Coba, selalu semenjauh si Rasulullah itu adalah sangat mulia. Al-Quran Bani sentuh Quran dia beruduk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa coba? Sak menjauh si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah saendek kena. Itu maka redolah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada kita, pada saat beliau sakaratul maut, itu ilahi ummati, ilahi ummati, ilahi ummati, ya Allah berbe umatku, berbe umatku, berbe, ya kamu sebut itu. Nah itu itu berbe untuknya. Itu pertanyaan. Wah, nanti sampai benar-benar menganggap, meyakini sepenuhnya kalau beliau itu adalah Nabi dan Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terakhir bahwa di dalam syukur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam itu bagi sebinian Aisyah sendik mana mensari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin, ya Aisyah, saya minta izin untuk nanti saya bangun menyembah Tuhanku. Ya, maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air wudhu. Selesai wudhu, lalu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir, Rasulullah menangis bergelimangan air mata sampai air matanya membasahi dadanya. Pada saat Rasulullah rukuk pun menangis. Pada saat Rasulullah bangun dari rukuk pun menangis. Pada saat Rasulullah sujud pun menangis. Pada saat Rasulullah duduk pun menangis. Sampai Aisyah bertanya, ya kempe yang gue lakuin ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu, bahkan dosa-dosamu yang akan datang? Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Apa mereka kanggo menjadi hamba bersyukur? Maka berdasarkan hadis ini, syukur yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya adalah dengan cara menyembahnya, dengan cara kita sholat sembahyang. Nah itu lo karena semua jasmani dan rohani kita pada saat kita sholat itu menghadap kepada Dia, tidak ada yang lain. Berarti semua yang Allah anugerahkan di dalam diri kita itu kita pakai untuk menghadapnya, kita pakai untuk menghambakan diri kepada Dia. Itu. Afala akunu
abdan syakur. Itu Rasulullah mau berbeda. Nah itu. Maka kita harus benar-benar memperhatikan, mengkaji lagi qalbu kita. Sudahkah ada syukur yang begitu tinggi, yaitu dengan cara menghambakan diri kepada Allah? Sudahkah ada kesabaran atas ujian-ujian Allah di dalam qalbu kita? Ataukah kita lebih banyak memprotes, walaupun sekedar dengan ucapan, maka menjauh tak rajin sembahyang, menjauh tak puasa, menjauh tak berdoa, kau makan masih menibe pedai, itu belum. Maka qalbu kita juga sudah redha dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita malam ini memberikan manfaat bagi diri kita, sehingga diri kita, qalbu kita benar-benar mampu kita muhasabah diri, yaitu tentunya dengan selalu mempertanyakan, sudahkah saya bersyukur? Ataupun kalau saya sudah bersyukur, sudah sempurnakah cara saya bersyukur? Kalaupun kita sudah sabar atas ujian Allah, sudah benar cara saya bersabar? Kalaupun kita redha dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudahkah benarkah, sudah sempurnakah keredoan itu? Maka mintakanlah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah itu ini sampun tanya ini, sampun ada apa selabuan ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta itu untuk supaya tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta supaya Allah selalu menanamkan kesabaran. Minta supaya Allah tetap menanamkan keridhaan di dalam diri kita. Karena memang kita tidak punya daya upaya untuk itu. Tapi Allah lah yang akan memberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.